Shalom, selamat malam. Berjumpa lagi di Mutiara Malam. Malam ini kita akan belajar bersama tentang yaitu breakthrough spirit. Bahasa dipanggil Roh, Roh penerobos. So di sini apakah maksud Roh penerobos? Ya, apa artinya? So di dalam ada dua bagian. Yang pertama dari segi peperangan, penerobos bicara tentang serangan militer ofensif, ya, di mana kita akan menembus dan juga melampaui garis pertahanan musuh kita. So yang kedua, bagian penerobos bermaksud bagian kemajuan dengan tiba-tiba. Contohnya dalam bidang pengetahuan atau teknik, di mana saintis contohnya mereka mendapat menemukan obat untuk kanker contohnya. So ini sedikit tentang arti penerobos, breakthrough. So breakthrough spirit is very important. Sebenarnya siapa yang memerlukan breakthrough spirit, yaitu roh penerobos? Sebenarnya setiap orang percaya kita memang memerlukannya. Dari segi jika kita melihat Alkitab di Matius pasal 28 ayat 19 mengatakan bahwa jadikanlah semua bangsa muridku dan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ayat 20 mengatakan, ajari mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. So di sini Tuhan bicara tentang menjadi murid. Murid sangat penting di mata Tuhan. Karena seandainya kita memang menjadi murid, kita bukan setakat mendengar tentang firman, tapi kita juga akan melakukannya. Semasa kita melakukannya, kita juga akan mengalami kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Mungkin kita akan mengalami mukjizat dari Tuhan, berkat dari Tuhan dan sebagainya, pelepasan, pemulihan dan sebagainya di dalam Tuhan, seandainya kita menjadi murid Tuhan. Nah, kategori kedua untuk orang percaya ialah mereka yang tidak sungguh-sungguh. Mungkin mereka tidak mengenal tentang firman, mereka tidak, mungkin mereka mendengar, tapi mereka tidak melakukan firman. Contohnya di mana mungkin sebagian di antara kita hanya melakukan sebagian dari firman. Mengapa kita begitu? Karena itu membawa keuntungan kepada kita. Itulah sebab kita melakukannya. So di sini seandainya kita memang hanya melakukan bahagian yang kita rindu, yang kita suka, kita tak akan bisa mengalami terobosan di dalam hidup kita. Karena di dalam firman mengatakan bahwa kita harus menjadi murid Kristus, ya. Kita harus menjadi murid. So setiap kita, saya percaya di dalam untuk mengalami terobosan, Anda dan saya itu melingkupi semua bahagian hidup kita. Mungkin di dalam hari ini secara pribadi, mungkin Anda tidak lagi bergarah kepada Tuhan. Mungkin Anda jauh dari Tuhan, merasa kekeringan, sepertinya Tuhan tidak hadir. So Anda memang merindukan Tuhan, Anda merindukan terobosan di dalam hidup Anda. Mungkin juga di dalam keluarga Anda mengalami banyak hubungan yang tidak cocok. Mungkin ada luka, ada salah paham, mungkin ada beda ekspektasi di antara Anda di dalam rumah tangga, dalam bagian suami istri, dan mungkin dalam bagian anak dan juga orang tua. Mungkin banyak salah paham dan sebagainya. Itulah sebab Anda rindukan satu terobosan di dalam hidup Anda. Yang sedang bekerja atau yang ada yang punya usaha, mungkin Anda juga mengalami konflik di dalam tempat pekerjaan. Mungkin ada di antara teman yang egois, ada di antara teman yang tidak bisa bekerja sebagai satu tim. Anda mungkin sedang bergumul di dalam tempat bekerja, terutama pada masa sekarang di mana di masa lockdown ini, mungkin Anda mengalami tekanan di dalam pekerjaan. Mungkin bos Anda lebih menuntut Anda untuk perform dan sebagainya. So
inilah bahagian-bahagian tertentu di mana Anda rindu untuk terobosan. Dalam bahagian pelayanan, Anda mungkin tidak bertumbuh lagi. Anda mungkin lihat bahawa tidak ada peningkatan di dalam bahagian skill, dalam urapan, Anda tidak ada gairah untuk melayani Tuhan. So mungkin bahagian ini Anda juga rindu satu terobosan, satu breakthrough di dalamnya. So mengapa kita memerlukan terobosan? Ya, secara jujur kita semua hidup di bumi, ya. Kita semua hidup di bumi dan semuanya memang belum sempurna. So seandainya Anda mengalami terobosan, itu akan menjadikan hidup Anda lebih menarik. Ada sesuatu untuk dinanti-nantikan berbandinglah selalu masa Anda mengalami kegagalan atau kehancuran, mungkin Anda putus asa. So semasa ada terobosan dalam hidup Anda, itu juga Anda memberi penghiburan dan pendorong untuk Anda. Semasa Anda mengalami breakthrough, Anda mungkin lebih berani lagi bisa terus melanjutkan hidup. Ya. Di dalam breakthrough, Anda juga bisa mengalami kasih dari Tuhan. Anda akan tetap mengingati tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup Anda. Memang Tuhan tetap bersama dengan Anda. Dan Anda bisa tetap bergerak di dalam Tuhan dan tetap antusias dalam Tuhan. So itu semasa itulah sangat penting di mana kita semua mengalami terobosan di dalam hidup kita, semua bahagian hidup kita. So bagaimana Anda bisa mengalami terobosan sebenarnya? Mulai dengan motivasi Anda. Itu motivasi karena Tuhan selalu melihat dalam bahagian motivasi. Motivasi berurusan tentang hati, ya. Yang pertama, Tuhan mau melihat ketulusan hati kita. Apakah kita memang rindu mencari Dia? Kita tulus mencari Dia, atau kita hanya mencari berkat saja, mungkin masa ibadah, ataupun Anda memang rindu untuk mencari muka Dia? Apakah hidup Anda hidup Anda berkenan kepada Dia? Di sini kita bisa belajar dari satu tokoh, yaitu Raja Daud, di mana Daud hidup berkenan dengan Tuhan. Dan di masa Raja Saul memang tidak mengandalkan Tuhan, Daud dipromosikan oleh Tuhan. So di sini ketulusan sangat penting di mata Tuhan. Di Yosua pasal 2 ayat 24 ayat 14 mengatakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadah kepada Tuhan. Di sini kita ingatkan bahawa Tuhan mau kita beribadah kepada Dia. Beribadah bukan setakat mencari berkat daripada Dia, mencari sesuatu minta sesuatu dari Tuhan. Tapi Tuhan mau kita tetap mempunyai hati yang murni, yaitu tulus ikhlas kepada Dia dan tetap setia kepada Dia. So Matius pasal 5 ayat 8 mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, yaitu orang yang memang mempunyai hati yang tulus, kerana mereka akan melihat Allah. So semasa kita bisa menjaga ketulusan hati kita, kita akan bisa melihat Allah kita. So itulah sebab mari kita belajar untuk bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena kalau kita tidak bersungguh-sungguh dengan Tuhan, besar akibatnya. Ya, karena Tuhan dia Tuhan pencipta kita, dan tanpa Tuhan kita tidak bisa mengalami apa-apa tanpa Tuhan. So ini poin pertama, Tuhan mau seandainya Anda rindu untuk satu terobosan, mari kita menjaga hati kita untuk tetap tulus kepadanya. Bahagian kedua, di mana kita bisa mengalami breakthrough, ialah kita harus tetap tekun mencari Dia. Ya, tekun mencari Dia. So pada masa sekarang, bagaimana hidup Anda? Apakah Anda
tetap memberi masa di dalam doa, di dalam firman. Apakah Anda mencari Tuhan? Apakah Anda mungkin mendengar khotbah atau menyembah Tuhan walaupun dalam masa kesesakan ini? Ataupun masa yang Anda gunakan ialah Anda mungkin menonton movie kekerasan atau porno? Apakah Anda bermain games dengan HP Anda? Atau Anda hanya santai-santai saja di dalam rumah, mungkin makan, minum dan tidur dan sebagainya? Atau Anda langsung tidak berbuat apa-apa, Anda hanya mungkin membazirkan waktu? So di sini sangat menentukan hidup kita, sama ada kita bisa mengalami terobosan. Apakah Anda tetap tekun mencari Dia? So kerana kita semua tahu bahawa hidup ini memang satu peperangan rohani, ya. So kalau kita memang kalau otot rohani kita memang, apakah otot rohani kita memang kuat atau kita memang lembut saja? Karena kalau kita tidak kuat, kita sedang mengalami kekalahan, kegagalan dan sebagainya. Di Yohanes pasal 11 mengatakan bahawa pencuri yaitu iblis datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. So di sini mari kita ingat bahawa kita harus tekun mencari Dia. Ya, kita perlu setiap kita perlu belajar untuk mencari Dia, supaya jangan berkat yang sudah Tuhan tetapkan dicuri oleh iblis. Atau mungkin destiny hidup kita akan dibunuh oleh iblis, atau kita mengalami kehancuran, kebinasaan dan sebagainya dalam hidup. Karena tujuan di dalam Yohanes 11 mengatakan bahawa Tuhan mau kita hidup, mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. So semasa kita tekun mencari Dia, saya percaya bahawa Anda dan saya, kita akan tetap mempunyai hidup dalam kelimpahan. So di dalam Alkitab kita bisa belajar dari satu tokoh yaitu Paulus, bagaimana cara dia melayani. Dia begitu giat melayani Tuhan, bukan setakat melayani, tapi dia pergi merintis, dia pergi ke tempat jauh untuk mengajar, walaupun beliau mengalami penganiayaan atau ada kala diumur nyawanya sendiri. So di sini seandainya kita ingin rindukan breakthrough di dalam hidup kita, mari kita mula dengan tekun mencari Dia. Poin yang ketiga yang sangat penting di mana kita bisa mengalami breakthrough, yaitu terobosan, yaitu dengan kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Di dalam hidup ini kita tidak bisa mencari Mammon dan juga Kristus. Kita tidak bisa melayani kedua-duanya. Karena sama ada kita mencintai Mammon atau kita mencintai Kristus. Apakah pilihan Anda? Apakah Anda cinta hawa nafsu? Hawa nafsu lebih penting? Apakah kekayaan lebih penting daripada Tuhan? Apakah nama Anda lebih penting daripada Tuhan? Dan sebagainya. So itu akan menentukan sama ada kita bisa mengalami terobosan. Di dalam Mazmur 18:25 mengatakan bahawa terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Dan terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. So di sini sangat nyata bahawa seandainya saudara tetap setia kepada Tuhan, Tuhan akan tetap setia kepada Anda dan Anda akan mengalami terobosan. Tetapi jika Anda tidak setia, jika Anda menyimpang dari Tuhan, Tuhan juga akan jauh dari Anda. Dan mungkin doa yang Anda sampaikan kepada Tuhan, Tuhan tidak menjawabnya, atau Tuhan menundanya. So itu pilihan kita sebenarnya. Kesediaan sangat penting juga bisa dilihat di dalam Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? So di sini mungkin ada banyak dikatakan orang yang baik, orang yang sangat baik,
Tetapi di manakah orang setia? So di sini baik dan setia, Tuhan membuat satu perbedaan. Apakah kita orang yang hanya baik saja? Apakah kita orang yang setia? Dan memang orang setia susah dicari. Itulah sebab di dalam Amsal mengatakan bahawa Tuhan merindukan orang yang setia lebih daripada orang yang baik. So di sini, apakah Anda menjadi pencinta diri sendiri, ataupun Anda mau menjadi orang setia? Di dalam Alkitab kita bisa belajar dari Yudas Iskariot, ya. Yudas Iskariot ialah orang yang sangat mencinta uang sampai dia bisa menjual Rabi dia, yaitu Yesus Kristus, hanya kerana uang saja. Seandainya kita tidak bisa mengawal diri kita, kita tidak bisa memberi prioritas kepada Tuhan Yesus, kita juga bisa jatuh seperti Yudas Iskariot. Demi uang saja kita bisa menjual semuanya, menjual nama, menjual hidup, menjual masa depan Anda dan sebagainya. So di sini, bagaimana Anda sekarang? Apakah Anda bisa tetap setia kepada Tuhan? Apakah Anda bisa dipercaya oleh Tuhan? Seandainya Anda menjadi sangat kaya, bagaimana Anda mengelola keuangan? Karena di sini orang yang kaya, orang sangat besar tanggung jawab. Kerana Tuhan akan melihat bagaimana kita mengelola keuangannya dan harta yang sudah Tuhan titipkan. Dan sebagai seandainya Anda orang yang sangat kaya dalam bahagian keuangan dan sebagainya, Anda juga harus bijak, Anda juga harus bijak untuk menabung. Bukan harta dan kekayaan disimpan untuk diri sendiri. Karena nanti Tuhan akan meminta kita untuk bertanggung jawab ke atas semua yang sudah dititip oleh Dia. Seandainya kita mencintai Dia, saya percaya Anda akan tetap setia kepada Dia. Untuk mengenai terobosan, sangat penting juga di mana kita harus belajar untuk tetap taat kepada firman. Di dalam Amsal 20 ayat 7 mengatakan, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. So di sini, semasa Anda taat kepada Tuhan, semasa Anda bisa hidup benar di depan Tuhan, memang Tuhan mengatakan, Tuhan berjanji bahawa keturunan Anda juga akan diberkati. Tuhan juga akan menjaga keturunan Anda. Lagi kita orang percaya, kita perlu ingat tentang firman di 1 Petrus ayat 2, 1 Petrus pasal 2 ayat 9. 1 Petrus 2:9 mengatakan, tetapilah kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu beritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya. Dan ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. So di sini kita bisa tahu bahawa setiap kita orang percaya, seandainya kita memang rindu menjadi hidup benar, Tuhan berkata bahawa kita sudah dipilih oleh Tuhan. Kita sudah menjadi orang terpilih di antara lalat dan gandum. Kita menjadi gandum di mata Tuhan. So kerana kita orang terpilih, itulah sebab kita harus menjaga diri kita dan tetap taat. Semasa kita bisa taat kepada firman, juga berarti bahawa kita hidup kudus di depan Dia, kita hidup berkenan di depan Dia. So saya mendorong saudara untuk tetap taat kepada firman. Kita harus berani untuk memilih Tuhan. Kita harus berani untuk berbeda dari dunia ini. Karena kalau kita tidak
berbeda dengan dunia ini, Tuhan juga, Anda juga mungkin tidak akan bisa mengalami terobosan dalam hidup. Satu bagian di mana kita bisa belajar untuk menjadi taat di dalam sebagai orang percaya ialah bagaimana kasih Anda kepada saudara Anda, yaitu sesama orang percaya. Apakah Anda bisa mengasihi mereka? So itu sangat penting. Apakah Anda bisa mengasihi dan menerima jemaat-jemaat yang lain? Dan hidup Anda, apakah Anda bisa memberi kepada Tuhan, berkorban untuk Tuhan dan sebagainya? Ini ketaatan kita kepada firman sangat menentukan di mana sama ada kita bisa mengalami terobosan. So secara kesimpulan, bagaimana kita bisa mengalami terobosan ialah kita harus tulus mencari Tuhan. Ya. Kita harus menjaga ketulusan kita kepada Tuhan, terus mencari Dia. Kita harus tekun mencari Dia. Dan poin ketiga ialah semasa kita setia kepada Dia, kita juga akan mengalami breakthrough di dalam hidup kita. Semasa kita bisa taat kepada Tuhan, kita akan mengalami juga terobosan dalam hidup kita. So itu sebab mari kita belajar bersama untuk menjadi orang percaya yang dewasa, di mana kita bisa menjaga ketulusan kita kepada Dia, ketaatan kepada Dia, kita tetap tekun kepada Dia, dan kita tetap setia kepada Dia. Semasa kita bisa menjaga semua ini, saya percaya Anda juga hidup Anda akan sangat berbeda. Anda bisa mengalami terobosan, Anda akan mengalami kebaikan Tuhan, Anda akan mengalami mujizat Tuhan di dalam hidup Anda, dan Anda akan mengerti bahwa Tuhan memang Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dasar, dan Tuhan yang mengasihi Anda. Amin. Semua jemaat, saya berharap Anda diberkati dengan firman ini, dan saya ingin berdoa untuk saudara. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Kita sebagai anak-Mu di dunia ini Tuhan, terus memberi setiap kami kekuatan, setiap kita kekuatan untuk belajar taat kepada Engkau. Ya Tuhan, kita mau belajar untuk taat kepada Engkau. Kita mau belajar untuk tekun mencari Engkau. Kita mau terus menjaga ketulusan hati kepada Engkau. Karena itu sangat penting. Engkau Tuhan selalu melihat hati kami, bukan setakat tindakan kami, tapi bagaimana hati kami berurusan dengan Anda. Tuhan, pimpin hidup kami, pimpin hidup kami, biar kami bisa menjadi hamba-Mu yang setia Tuhan. Tuhan, bukan setakat terobosan yang kami rindu, tapi hati kami mau menyatakan Engkau Tuhan Yesus. Karena begitu besar korban Engkau di atas kayu salib untuk kami, setiap kami. Biar kami bukan kami setakat mencari berkat saja, tapi setiap kami bisa mencari Engkau Tuhan Yesus. Jamah hidup kami, ubah hidup kami. Ya Tuhan, terus bekerja berurusan dengan hidup kami, supaya kami bisa bertumbuh, kami bisa menjadi murid yang dewasa dan matang, supaya nanti semasa setiap jemaat-jemaat, setiap orang percaya melewati badai hidup kita, kami tidak akan menyangkal Engkau Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan, dan kita percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik. Touch us, oh God. Touch us, oh God. Ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima firman-Mu. Kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima janji Engkau. Thank you Lord. Thank you Lord. Dalam nama Tuhan Yesus, semua mengatakan amin. Amin. Selamat malam semua. Tuhan Yesus memberkati.